Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba-Serbi Easy. Sahabat-sahabat, kali ini saya tampil agak berbeda karena ini hari spesial, yaitu peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi sembari menunggu upacara, saya buatkan tutorial untuk kita belajar Google Classroom untuk pendidikan Indonesia, baik kepada untuk para pendidik di Indonesia, baik dosen, guru maupun para trainer. Sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin damai, semakin sejahtera, semakin adil dan makmur, dahsyat luar biasa, maju, dan merdeka. Sahabat semuanya, oke. Kali ini sharing saya adalah tentang bagaimana cara membuat absensi ya. Video yang lalu kita sudah mendaftar di Zoom, mendaftar di Google Classroom sudah. Kemudian membuat kelas sudah, kemudian join di Classroom bagaimana caranya sudah. Dan sekarang akan saya sampaikan tentang bagaimana caranya membuat absensi atau penugasan ya, atau jadwal pertemuan. Sementara yang saya contoh adalah kelas CTC training saya, yaitu CTC Practitioner Certification online, karena memang pengelolaan kelas online inilah yang membuat kita membuat tutorial Google Classroom ya. Training saya adalah sertifikasi CTC Practitioner online. Ya, ada setidaknya 4 kali pertemuan, mungkin 5 plus persiapan ya. Satu adalah persiapan registrasi dan seterusnya, pengisian data-data. Terus kemudian pertemuan yang kedua atau penugasan ya. Pertemuan yang kedua adalah pertemuan atau penugasan yang kedua, setidaknya ada 6 penugasan minimal ya, minimal ada 6 penugasan. Penugasan yang pertama adalah persiapan, pengisian data peserta, kemudian pengisian data peserta, kemudian persiapan lainnya, administrasi ya. Kemudian penugasan yang kedua adalah penjadwalan pertemuan pertama. Kita akan berkenalan dan introduction to CTC, apa itu CTC, dan siapa saja sudah menjadi alumni, kemudian organisasi yang sudah dibentuk dalam rangka untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan CTC, yaitu ICPA, International CTC Practitioner, Indonesia CTC Practitioner Association, Indonesia CTC Practitioner Association atau disingkat dengan ICPA, yang cabangnya sudah ada di Singapura dan Malaysia ya, bukan hanya di seantero Indonesia tapi juga sudah ada di Singapura dan Malaysia. Itu ada di introduction ya. Terus kemudian siapa-siapa yang sudah memanfaatkan berapa jumlah alumni tersebar di mana saja dan seterusnya, itu akan kita sampaikan di pertemuan pertama, meeting pertama, introduction. Itu adalah penjadwalan yang kedua. Penjadwalan yang ketiga adalah praktek CTC. Praktek dan discuss ya CTC. Kita akan bertemu tatap muka dengan menggunakan video conference ya, mungkin bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai video conference yang lain, nanti akan kita sepakati di classroom ya, kita akan sepakati di classroom. Terus kemudian jadwal pertemuan yang ketiga adalah praktek. Tadi yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah introduction, yang ketiga adalah praktek teknik neck squeezing ya, praktek teknik neck squeezing. Ini juga pertemuan fisik, tetapi sahabat-sahabat, sebelum praktek teknik neck squeezing, saya nanti akan upload tugas
yaitu tugas-tugas apa namanya untuk mempelajari dulu materi saya. Di materinya saya upload dulu tutorial saya dan mereka belajar sendiri. Setelah itu nanti pada saat kita ketemu kita langsung apa namanya diskusi dan praktek. Kita ketemu diskusi dan praktek. Itu di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat sama praktek juga. Itu berarti penugasan yang kelima ya, di meeting keempat, yaitu praktek next quizzing. Praktek next quizzing, terus kita juga pakai video conference. Kemudian penugasan yang kelima, penugasan yang keenam adalah diskusi praktek untuk menghancurkan mental block. Itu adalah pertemuan kelima, penugasan yang keenam, karena penugasan yang pertama kan tadi ada persiapan ya. Persiapan, penugasan pertama. Penugasan yang kedua adalah meeting face to face antara peserta dengan trainer. Introduction ya. Terus kemudian penugasan yang ketiga adalah meeting lagi, praktek next quizzing yang sebelumnya dia sudah belajar mandiri dengan tutorial saya. Penugasan yang keempat adalah meeting yang ketiga, yaitu praktek next quizzing. Yang sebelumnya dia juga akan belajar mandiri dengan tutorial yang akan saya berikan. Penugasan yang kelima adalah praktek menghilangkan mental block, yang sebelumnya juga harus sudah membaca tutorial saya dulu atau melihat video tutorial saya dulu. Itu adalah meeting yang keempat. Jadi ada meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 4. Ditambah penugasan yang pertama, yaitu persiapan. Kemudian penugasan yang terakhir adalah mengumpulkan tugas-tugas praktek mandiri. Ya, praktek mandiri. Jadi nanti ada penugasan 1, meeting 2, meeting 3, meeting 4, terus penugasan yang terakhir. Artinya berarti ada berapa? 6 ya, ada 6 penugasan yang nanti penjadwalannya akan saya masukkan di dalam Google Classroom ini. Ya, sahabat-sahabat ya. Oke. Langsung kita mulai saja ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Google dulu, dimulai dari Google, terus kemudian dari sini juga boleh ya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, di bawah ini ada Classroom. Kita klik Classroom. Sudah kita dapatkan Classroom. Sahabat-sahabat, saya ini sudah login di dalam Classroom ini. Saya sudah login. Ya, di Google saya sudah otomatis login ya, karena kita keep sign in atau keep login. Ketika saya keluar, saya tidak perlu log out atau sign out ya, sehingga nanti kalau saya login, saya tidak perlu memasukkan ID dan password lagi, dan dia langsung diarahkan ke sini. Nah, sahabat-sahabat, saya akan mengisi penugasan atau penjadwalan absensi itu di sini, di apa namanya, di kelas CTC Certification Training Practitioner. Di pertemuan yang lalu saya sudah buatkan kelas ya, kita sudah membuat 4 kelas ini, dan sekarang inilah yang akan saya jadwalkan ya. Oke, saya jadwal sekarang. Nah, sahabat, untuk membuat penjadwalan atau sekalian nanti di dalamnya ada absensinya, karena bukti kehadiran dia itu adalah harus absen, maka kita ngeklik menu yang namanya tugas kelas ya. Oke, tugas kelas. Kemudian klik tombol buat ya, tombol buat ini kita klik. Kemudian kita buat topiknya dulu ya, topiknya dulu. Jadi sebelum kita membuat penugasan-penugasan, kita buat topiknya dulu. Nah, topik kita, oke, saya ulangi, jadi dibuat, kemudian topik, ya, kemudian kita kasih judul topiknya adalah absen ya, absensi dan penugasan, bukan penugasan ya, absensi dan jadwal kegiatan, iya, inilah topik kita. Kemudian klik tambahkan.
Nah, sahabat, kita sudah punya satu topik yang namanya adalah absensi dan jadwal kegiatan. Nah, topik ini bisa umumnya adalah untuk topik pelajaran, tetapi dalam hal ini topik kita bukan tentang pelajaran, tetapi justru uh, daftar pengaturan untuk penugasan dan pembelajaran ya. Baik, setelah kita sudah punya satu topik, maka yang sekarang kita membuat form absennya ya, buat form absen dan penjadwalannya. Buat. Nah, absen kita buat dengan menu tugas kuis ya, tugas kuis. Oke. Nah, di tugas kuis pertama kita buat judulnya dulu. Buat judulnya dulu. Jadi judul formnya ini adalah apa namanya? Registrasi ya. Registrasi dan ya registrasi aja deh. Adalah registrasi. Jadi semua nanti kita minta seluruh peserta untuk mengisi data-datanya ya. Petunjuknya adalah mohon seluruh peserta untuk mengisi data diri. Perhatikan pengisian nama, pastikan benar karena ini akan menjadi dasar untuk pembuatan sertifikat. Nah, begitu sahabat-sahabat. Oke, ini adalah untuk pengisian data-data. Maka di sini kemudian saya buatkan formnya ya. Ini kan baru apa namanya wadahnya begitu ya. Saya buatkan formnya dengan mengisi blank quiz ya, blank quiz. Ini masih kosong quiznya. Nah, ini juga kita di sini ada judul ya. Ini judul filenya, judul formnya, judul file ya. Filenya adalah kita ganti menjadi namanya registrasi peserta. Dan di judul formnya, judul form headernya juga registrasi peserta. Iya. Oke, deskripsi formulir adalah registrasi peserta. Ya, daftar sudah nggak usah dideskripsi kalau sudah jelas ya. Kemudian isiannya sekarang ya, isiannya. Yang pertama adalah nama dalam kurung sesuai sertifikat yang akan sesuai dengan sesuai nama yang akan diterbitkan di sertifikat. Nah, begini. Nama. Sesuai yang akan diterbitkan di sertifikat, ya. Kemudian ini isiannya bukan option sahabat-sahabat, tetapi di sini ya jenis isiannya. Jenis isiannya adalah jawaban singkat karena nama ya. Jawaban singkat. Kalau sudah, kemudian kita isi settingan-settingan yang ada di sini ya. Misalnya di sini adalah untuk menghias headernya. Nah, ini ya, kita klik. Ya, pilihan gambar. Ini header ini bisa kita kasih gambar, pilihan gambar. Anda bisa membuat gambarnya sendiri. Atau menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh Classroom ya. Misalnya gambarnya tak kasih ini ya. Nah, ini misalnya sisipkan. Nah, oke sahabat, gambar sudah kita masukkan ya dengan
ini ya, tombolnya ini untuk opsi tema ini namanya. Opsi tema. Tema itu maksudnya tema tampilan ya. Tema tampilan, bukan tema topik, bukan ya, tapi tema tampilan. Sudah, kemudian kalau sudah kita setting ya, setting atau setelan ya, untuk memastikan apa-apa yang nanti harus kita isi. Kumpulkan alamat email kita tidak perlu ya, karena kita sudah begitu dia masuk itu emailnya sudah kita dapatkan. Jadi tapi kalau kita mau ya, oke, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah batasi ke satu tanggapan. Ini artinya dia hanya boleh ngisi sekali, supaya dia tidak mengisi berulang-ulang. Kemudian edit setelah pengiriman, kita pastikan kita bisa ngedit setelah mengirimkan. Ya, lihat ringkasan dan respon teks ringkasannya kita juga bisa, supaya kita bisa membuat ringkasan. Sudah ya, itu umumnya. Terus presentasinya, presentasi itu penampilan ya. Tampilkan status progres ya, tampilkan status progres. Sudah, saya kira itu yang perlu kita centang. Teman-teman untuk sementara yang masih belajar ikuti saya aja ya. Nanti kalau sudah lama akan ngerti sendiri apa nih manfaatnya. Lalu kita lihat di menu quiz ya. Nah, ini dia. Oke. Opsi quiz, apa opsi quiz? Segera setelah setiap pengiriman ya. Ini adalah kalau kita ingin membuat penilaian ya. Kita tidak terlalu penting penilaian, jadi kita untuk form ini, form registrasi tidak ada nilainya karena kita hanya butuh datanya saja. Kalau sudah kita simpan ya, simpan. Nah, kita kembali ke sini lagi. Setelah kita kembali ke sini lagi, sahabat-sahabat, sorry ya, ini kita kembali pengisian form lagi ya. Nama, kalau sudah nama, jawaban singkat ya, sudah selesai. Lalu kita tambahkan. Dari ini kita close dulu. Lalu kita tambahkan isiannya. Kita tambahkan isian pakai tanda plus. Ya. Pertanyaan, apa isiannya setelah nama apa? Alamat email, alamat rumah, alamat tempat tinggal. Tinggal dalam kurung alamat pengiriman sertifikat. Begitu. Ya, terus jawabannya panjang. Ini sudah karena sudah teks jawaban panjang ya sudah, kita tidak usah ganti. Kemudian tambah lagi ya, tanda plus ini, tambah pertanyaan. Alamat email, alamat email. Meskipun dia sudah punya email nggak apa-apa ya, kita kasih alamat email boleh juga. Jawaban singkat. Jawaban singkat. Jawaban singkat. Oke ya, jawaban singkat boleh. Kemudian apa lagi ya? Oh, nomor HP. Ya, meskipun kita sudah mendapatkan nomor HP-nya di grup WhatsApp ya, nggak apa-apa kita isi lagi saja karena ini akan menjadi database. Ya, kita tambah plus dengan tanda plus, tambah pertanyaan. Ya. Nomor HP. Garis miring WA. WhatsApp ya. Oke, teks jawaban. Jawaban singkat ya. Oke, jawaban singkat. Saya kira sudah, sahabat-sahabat. Ini adalah penugasan pertama. Penugasan pertama, kemudian ini bukan kita kirim ya sahabat-sahabat ya. Nanti akan kita kirimkan bersama-sama di penugasannya ya. Kalau kita membuat form mandiri, maka ini langsung kita kirim. Tapi kini kita tidak membuat form mandiri. Maka cukup sampai di sini saja, selesai. Dan kita boleh close. Sudah otomatis tersimpan, close. Ya, kalau ini kita buka, dia akan terbuka lagi. Dia sudah kesimpan di sini. Kita buka lagi. Nah, registrasi peserta. Ya, ini sudah otomatis tersimpan. Jadi kita close kembali. Nah, meskipun ini masih tulisan blank quiz, nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah setelan di sini, sahabat-sahabat. Ya, ini adalah poin.
Ya, poin ini nggak usah dinilai karena ini adalah cuman persiapan untuk registrasi. Ya, jadi ini tidak dinilai. Ya, pilih tidak dinilai. Ya, kalau sudah kemudian kita kirim kemana? Semua siswa. Ini kan baru 2 pesertanya. Nanti kalau sudah sungguhan ini baru contoh. Kalau sudah sungguhan pesertanya ada banyak. Ya, CTC Practitioner alhamdulillah sekarang sudah 8 pesertanya. Iya, 8. 7, sudah 7 ya. Oke. Terus ini kelasnya adalah ini kan saya punya banyak kelas. Absen ini untuk penugasan ini untuk practitioner certification training ya, ini masih prak ini ya. Kemudian kalau sudah topik, jangan lupa ya, topik kita tadi sudah bikin topik namanya absensi dan jadwal kegiatan. Kenapa ini butuh topik? Supaya nanti bisa dikompolir jadi satu di topik yang sama, karena penugasan ini nanti ada 6 kira-kira ya. Kita perlu tenggat waktu enggak? Batas pengisian peserta kapan? Batas pengisian peserta ya, karena mulainya tanggal 2 September ya, tak kasih batas waktu tanggal 2 September lah ya. Apa tanggal 3 September lah ya, pertemuan setelah pertemuan pertama. 3 September. Ya bolehlah 3 September. 3 atau 4 September. Tak kasih batas waktu sampai akhir minggu pertama bulan September. Ini pengisiannya, batas waktunya 4 September. Waktunya opsional, tidak usah, tanggalnya saja. Sudah? Kalau sudah, lalu penugasannya kapan? Ya, penugasannya sejak hari ini. Karena ini sudah, para peserta sudah saya masukkan di dalam grup. Jadi mereka tinggal sejak dia masuk dalam grup sudah bisa mengisi daftar ini. Ya, jadi tugaskan mulai sekarang. Tapi kalau ini saya jadwalkan mulai tanggal berapa ya ini kita bisa jadwalkan ya. Tetapi khusus untuk form ini kita tidak jadwalkan. Jadi langsung saya kirim kepada peserta. Ya. Sekarang saya klik tugaskan. Nanti yang penjadwalan pada form berikutnya sahabat-sahabatnya. Nah, kita sudah punya satu form namanya registrasi. Ya, kita boleh coba buka lagi ya apa yang terjadi. Nah, ini ya. Registrasi peserta. Kita coba buka lagi. Nah, ini adalah yang tadi sudah kita buat ya. Oke, nama, alamat, email, dan nomor HP. Alamatnya mungkin kita butuh kota dan provinsi ya. Kita butuh kota dan provinsi, bukan hanya alamat saja ya. Ini butuh kota dan provinsi. Karena nanti saya akan masukkan itu ke CTC, webnya CTC itu ada kota dan provinsi. Ya, serta negara. Oke. Kita edit ya, kita edit formnya. Karena saya butuh tambahan di sini. Tambahan kota dan provinsi. Ya. Pertanyaannya kota. Jawabannya jawaban singkat. Ya, kita tambah lagi. Provinsi ya, sudah. Jawaban singkat. Terus yang ketiga adalah negara, karena pesertanya ada yang dari luar negeri sahabat-sahabat ya. Nah, CTC itu ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura. Negara, jawaban singkat juga. Sudah? Kalau sudah, kita kembali ke form ya. Kembali ke form. Nah, ini kan alamat ini kan ada di paling atas ya sahabat-sahabat. Padahal harusnya paling atas itu kan nama. Maka namanya kita geser ke atas. Namanya kita geser ke atas. Ya. Gimana caranya menggeser? Sebentar ya. Oh, ini dia. Saya agak lupa. Ini adalah titik 6 ini ya. Titik 6 ini bisa membuat nama kita geser ke atas. Terus paling atas terus. Nah, di sini. Registrasi peserta ya, nama. Dan setelah nama adalah alamat sahabat-sahabat. Alamat tempat tinggal ya, titik 6 lagi. Mouse kita arahkan ke titik 6 ini. Alamat tempat tinggal ya. Setelah nama ya.
setelah nama, bukan sebelum nama. Ya, jadi begini. Oke, jadi nama sekarang sudah di atas. Berikutnya adalah alamat tempat tinggal, kemudian kotanya mana, provinsi mana, negara mana, alamat emailnya apa, nomor HP-nya apa. Saya kira form kita sudah jadi. Sekali lagi jangan kirim. Nah, ini langsung kita keluar saja, sudah save otomatis. Ya, dan kita kembali ke penugasan. Karena form itu tadi adalah bagian dari penugasan. Coba kita lihat ya, apakah benar-benar sudah tersimpan yang nama, yang negara dan seterusnya tadi. Kita buka lagi formnya. Nah, ini nama, alamat, kota, provinsi, negara sudah masuk ya. Kita close lagi. Jadilah kita form pertama. Form pertama sudah jadi, sahabat-sahabat, sehingga kita akan membuat form kedua yang form itu baru bisa diakses pada jadwal yang telah saya tentukan, karena form ini form absen. Ya, kalau ini kan registrasi. Nah, nanti formnya itu absen. Sekarang kita buat lagi form kedua. Buat form kedua, yaitu absensi, pertemuan pertama. Form kedua tugas kuis. Ya, judulnya adalah absensi. Judulnya adalah meeting 1. Ya. Absen missing 1. Kemudian isikan nama dan contreng. Apa contreng itu ya? Contreng ya, aku tahunya contreng. Gini dulu, tik atau tik ya. Nah, gini. Contreng di kotak hadir. Begitu ya. Silakan isikan nama dan contreng atau tik kotak hadir. Kemudian kita buat formnya lagi. Ya. Blank quiz. Kita buat formnya lagi. Namanya sama. Yaitu namanya adalah absensi juga. Absensi meeting 1. Judulnya adalah introduction. 1 itu apa ya? 1 begini aja ya. Ya wis enggak apa-apa wis. Introduction to CTC. Nah, ini sama ya, ini juga kita buat sama. Ini adalah nama formnya, nama filenya. Ini adalah header formnya. Nah, ini meeting 1 introduction to CTC. Kasih tanggal ya. Deskripsi formulir tak kasih tanggal. Atau di mana ya tanggalnya? Oke, pertemuan 1 intro. Pertemuan 1 tanggal ya, langsung tanggal aja ya, tanggal. Harapannya nanti kita buka ini tanggal 2 September 2020. Pertemuan pertama tanggal 20. Ulangi lagi ya, berarti introduction to CTC. Nah, ini. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya karena ini absen, maka saya hanya dua pertanyaan, yaitu 1 atau 2 isian, 1 nama, yang kedua adalah tik nama ya. Isi nama ya, karena nama ya ini berarti bukan pilihan ganda tetapi jawaban singkat. Ya, yang kedua adalah tambah lagi. Nah, ini adalah hadir, kehadiran. Kemudian ininya saya pilih tik ya, tik itu berarti ada di kotak centang, bukan centrang ya, centang sahabat-sahabat. Ya, ini kita pilih kotak centang. Centang itu tik gitu ya. Kotak centang ya di sini. Ya, ini opsi 1. Hadir.
Hadir. Di sini isinya kehadiran. Kehadiran. Ya. Sudah satu saja, dua saja, satu nama, yang satu adalah kehadiran. Ya. Oke. Sudah selesai sahabat-sahabat. Kita cek lagi ya di sini ya. Kita mau kasih tema warna apa tidak? Ya, tema warna atau juga ngatur tampilan lah di sini ya, sesuaikan tema. Saya pilih gambar, gambarnya sama dengan yang tadi aja ya. Ini ya. Inilah sama aja biar. Nanti kalau punya gambar sendiri mau dia ya lebih bagus ya. Misalnya ada logonya dan seterusnya. Ya, sudah ya cukup untuk temanya. Kemudian sekarang kita lihat setelan. Setelannya adalah tidak usah kumpulkan email, nggak usah. Batasi 1 kali absen. Ya, kenapa? Karena nanti absennya itu saya kasih skor. Skornya 1, jadi kalau dia ngisi nanti dia akan dapat kehadiran 1. Hingga total nanti kita bisa rekap berapa kehadirannya. Kemudian edit setelah pengiriman. Responden dapat responden dapat edit setelah ngirim. Oh jangan. Responden dapat mengedit setelah ngirim, nggak usah. Responden itu artinya murid kita ya. Lihat diagram ringkasan. Lihat diagram ringkasan boleh deh ini boleh. Oke. Kalau yang tadi kan memang ini saya tik, saya centang karena biar kalau dia ingin mengganti datanya silahkan. Tapi kalau absen enggak. Sekali dia ngirim ya sudah selesai. Dah, terus kemudian presentasi tampilkan status progres ya. Kemudian kuis. Kuis sudah sama dengan yang tadi ya. Segera setelah setiap pengiriman. Ya, nggak apa-apa segera. Simpan ya, selesai. Kita buat formnya selesai. Dan kita kembali ke sini, sahabat-sahabat. Kembali sini. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan saudara-saudara, ini sudah ya. Ini pratinjo, kalau ingin melihat pratinjo ini formnya seperti ini. Maksudnya pratinjo itu kita melihat penampilannya formnya. Close. Yang penting apalagi? Sudah ya, kita selesai membuat form. Sahabat-sahabat, selesai membuat form. Dasar nggak usah dasar. Selesai membuat form, kita close ya, sudah otomatis tersimpan. Close. Dan kita kembali ke penugasannya. Jadi form ini ada di dalam penugasan. Lupa, ini namanya masih blank quiz, nggak apa-apa, ini tersimpan. Kalau kita buka ini kembali ke form itu lagi, Nah ini dia, ya. Kita close. Nanti kalau kita simpan, dia akan tersimpan ininya, nama formnya. Baik, sahabat-sahabat, kalau sudah, kemudian skor. Kita perlu skor sahabat-sahabat karena nanti kita akan menghitung jumlah kehadirannya dia berapa. Ngerekap ya. Nah ini skornya bukan 100 karena ini bukan soal kuis, bukan tes ya, tetapi kehadiran. Jadi skornya kalau sekali dia hadir tak hitung 1. Maka di sini cukup 1 skornya. Ya. Terus ini dikasih tenggat waktu. Iya. Dia harus hadir, harus mengisi ini di tanggal tersebut, jam tersebut. Karena ini daftar hadir, jadi tidak boleh diisi di tanggal sembarangan. Tanggal itu adalah tanggal 2 September, karena ini pertemuan pertama. Tanggal 2 September. Kasih jam enggak? Kasih. Pertemuannya adalah jam 19.30 sampai dengan jam 21. Maka saya ingin dia setengah jam sebelum berakhir itu harus sudah saya tutup. Artinya kalau dia terlambat 1 jam masih saya tolerir, atau lupa ngisi masih ditolerir. Jadi kalau dia datang tinggal setengah jam enggak saya hitung. Oleh karena itu tenggatnya adalah jam 20.30. Nah, begini. Sebelum jam 21 sebentar ya. Sebentar. Oke, kembali lagi. Sudah ya, batas waktunya sudah. Terus topik sekali lagi karena supaya kita bundle jadi satu di absen dan jadwal kegiatan ya sudah ini. Absensi dan jadwal kegiatan topiknya. Lalu
Sudah semua mahasiswa. Kan yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, sekarang pengirimannya form ini adalah dijadwalkan. Jangan lupa, jangan langsung diklik tugaskan ya. Kalau tugaskan itu nanti langsung dikirim ke siswa. Ini hanya dikirim nanti pada tanggal 2 September. Maka kita harus klik kanan. Dia ditugaskan dengan penjadwalan, yaitu kita jadwalkan dia akan muncul di di tanggal 2 September. Kita ulangi ya. Kalau kita ingin menjadwalkan, klik ya, jadwalkan. Bukan ditugaskan ya, tapi klik yang di tanda panah. Klik tanda panah, jadwalkan. Oke, jadwalkan. Nah, kita akan jadwalkan pertemuan pertama di tanggal 2 September. Tanggal 2. Nah, begini. Jamnya jam berapa? 18.45 karena pertemuannya jam 19.30. Berarti mereka harus hadir 15 menit sebelum 19.15. Nah, gini. 19.15. Jadi dia form ini akan bisa diakses, akan bisa dibuka oleh para peserta pada tanggal 2 September jamnya 19.15. Kita mulainya jam 19.30. Ya, kemudian kita jadwalkan. Klik jadwalkan. Jadi deh form kita. Ya, jadi ini adalah hasil dari form kita. Ini adalah form registrasi. Ya, kita sudah deliver 2 form, tapi belum ada yang melakukan registrasi. Begitu. Ini deliver, ini adalah receive ya, menerima. Sudah kita deliver tapi belum diterima, atau belum dibuka lah gampangnya. Ya, ini form registrasi. Bagaimana dengan form yang dijadwalkan? Kita lihat ya, absen meeting 1. Absen meeting 1. Nah, ini absen meeting 1 belum ada tulisannya tadi, deliver dan diserahkan dan diserahkan dan diberikan belum ada. Karena ini nanti akan muncul nanti tanggal 2. Artinya belum saya deliver, tapi sudah saya siapkan. Absen meeting 1. Ya, absen meeting 1 introduction bisa diedit nggak? Saya kepingin nambahin ini introduction. Oh, bisa diedit. Edit ya. Introduction. Iya. Udah ya, introduction. Nah, kita langsung bisa jadwalkan karena di sini sudah ada catatan jadwalkan untuk 2 September. Saya langsung jadwalkan. Iya. Absen meeting 1 introduction. Betul ya? Maksudnya introduction to CTC, topiknya. Introduction to CTC. Selesai sahabat, dan saya akan membuat absen yang kedua. Kita akan punya minimal 4 absen lah ya. Absen. Karena ada 4 pertemuan di practitioner, nanti di master ada 4 pertemuan lagi. Buat absen yang kedua. Absen meeting 2. Nah, kita buat ya. Nah, di sini sahabat-sahabat, saya tidak menggunakan tugas kuis lagi dari awal, enggak. Tapi saya gunakan kembali postingan. Saya akan gunakan absen meeting 1 tadi. Saya copy. Caranya mengopi ini, gunakan kembali postingan.